Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban tematik kelas 6 tema 9 halaman 184 sampai dengan halaman 195. Halaman ini termasuk ke dalam pembelajaran 5 subtema 3. Silakan buka buku tematiknya dan perhatikan di halaman 184 pada bagian kolom ayo mengamati. Jadi perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar dari tokoh-tokoh luar angkasa, yaitu Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Edwin Hubble. Tahukah kamu siapa saja mereka? Apakah peran mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan luar angkasa? Dan jawabannya adalah seperti ini. Selanjutnya pada halaman 185 pada kolom ayo membaca. Bacalah artikel berikut dengan saksama. Ini judul artikelnya adalah Menyibak Rahasia di Angkasa Luar dari Masa ke Masa. Jadi silakan baca artikel tersebut di buku tematiknya sampai dengan selesai. Kemudian di halaman 187 pada bagian kolom ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sekelompokmu, gunakan peta pikiran atau diagram untuk membuat rangkuman dari informasi bacaan di atas, dan peta pikirannya adalah seperti ini. Kemudian ini lanjutan dari peta pikirannya untuk paragraf selanjutnya. Selanjutnya masih di halaman 187. Jadi dari diagram yang kamu buat, bentuklah ke dalam sebuah lini masa yang memuat tokoh, masa penemuan dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jawabannya adalah seperti ini. Jadi dimulai dari 2000 sebelum Masehi, di Wiltshire, Inggris ditemukan Stonehenge sampai dengan pada tahun 1971, mana stasiun angkasa Salyut dikirimkan Soviet untuk pertama kali dan disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian. Ini adalah rangkaian dari lini masanya. Selanjutnya masih di halaman 187, buatlah sebuah kesimpulan dari kegiatan di atas tentang dampak penemuan terhadap kehidupan di sekitarmu. Dan jawabannya adalah seperti ini. Selanjutnya pada halaman 189 pada kolom ayo membaca. Simaklah cerita berikut dengan saksama. Judul ceritanya adalah Kado Ulang Tahun Ibu oleh Diana Caritas. Silakan dibaca cerita tersebut sampai dengan selesai. Kemudian perhatikan di halaman 190 pada kolom ayo menulis. Di sebuah cerita dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadimu atau dari film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca teks di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Jadi ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah menceritakan bagian mana yang disukai dan alasannya. Yang kedua adalah membuat diagram pen persamaan dan perbedaan dari cerita tersebut dengan peristiwa yang dialami oleh kalian atau oleh siswa. Dan jawabannya adalah, judulnya adalah Kado Ulang Tahun Ibu, penulisnya adalah Diana Caritas. Bagian yang paling disukai dari cerita fiksi di atas, dimana ketika Sakib mempunyai ide untuk memberikan patung konstruksi dari kaleng bekas buatannya sendiri untuk ibu yang akan berulang tahun. Dan ini adalah diagram pen untuk cerita fiksi dengan pengalaman dari siswa.
Bagian C-nya, berdasarkan diagram pen di atas, jelaskan dan tuliskan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaan antar cerita fiksi dan pengalaman pribadi atau film yang pernah ditonton di tempat yang tersedia di bawah ini. Dan jawabannya adalah seperti ini. Untuk persamaannya adalah sama-sama memberikan hadiah ulang tahun untuk. Bagaimana untuk perbedaannya? Untuk perbedaannya dilihat di kunci jawaban halaman 192. Perbedaannya adalah seperti ini. Selanjutnya pada halaman 195 pada kolom ayo renungkan. Menurutmu siapakah tokoh penemu angkasa luar yang paling kamu kagumi, mengapa? Di jawabannya sangat tergantung dari tokoh yang siswa sukai atau yang suka kagumi. Sebagai contoh adalah tokoh penemu angkasa luar yang paling aku kagumi adalah Galileo Galilei. Karena beliau yang menyempurnakan teleskop, berbagai pengamatan astronomi dan hukum gerak pertama dan kedua. Beliau juga disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya, nilai dan sikap apa saja yang dapat kamu ambil dari penemu idolamu itu? Yang pertama, gigih dan pantang menyerah, serta yang kedua, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, pada kolom kerjasama dengan orang tua, jadi bersama dengan orang tuamu, lakukanlah sebuah permainan ular tangga, hanya saja ular dan tangga akan berada pada kotak yang sama. Setiap kali bertemu kotak tersebut, pemain harus menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan lini masa yang telah kamu buat sebelumnya. Jika jawabannya benar, ia akan naik tangga. Jika akan turun bila ia menjawab salah. Silakan adik-adik atau untuk kerjasama dengan orang tuanya. Semoga kerjasama bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.